Jadi tatkala bicara rizki ini jangan berpikir hanya uang saja. Dan nikmat yang paling tinggi rizki dari Allah itu rizki iman, Ustaz ya. Iman. Orang kalau sudah dikasih iman sama Allah ya, kata Nabi SAW, innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah itu ngasih dunia kepada yang Allah cintai dan kepada yang Allah tidak cintai. Dan kita melihat bagaimana orang-orang kaya raya tidak pernah sholat. Kaya raya Ustaz. Ana yang soft pertama Ustaz di masjid, yang kadang-kala azan juga Ustaz, tetap Ustaz di PHK Ustaz. Kita lihat Allah berbagi dunia kepada yang Allah cintai dan kepada yang Allah tidak cintai. Wala yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak ngasih iman kecuali kepada orang yang Allah cintai. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Ana bahagia sekali ya bisa hadir di sini, bisa berjumpa dengan bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, saudari-saudari yang kalau bukan karena Allah memudahkannya kita tidak akan pernah bisa berjumpa. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Kalau bicara keberkahan rizki Zat ya, Masya Allah, kalimat berkah ini insya Allah kalimat yang sangat familiar ya. Bahkan masyarakat muslim secara umum mereka punya sebuah ungkapan yang sering kita dengar, ndak popo sing penting barokah. Walaupun dia dapatnya sedikit, tapi dia selalu mengatakan nggak apa-apa, yang penting berkah. Kalau enggak kadang-kala ana cari berkahnya aja. Apa sih kalimat berkah itu artinya? Berkah itu artinya an-numu wa ziyadah ya. Berkembang dan bertambah. Jadi sebuah kebaikan yang berkembang dan bertambah itu namanya barokah. Maka kalau bicara berkah dalam rizki, bagaimana yang antum miliki itu nambah dan tumbuh berkembang. Seorang ulama memberikan contoh ya, ketika engkau punya gaji anggap 20 juta sebulan, banyak apa dikit? Banyak mungkin, tapi boleh jadi itu banyak nggak berkah. 20 juta itu anaknya sakit masuk rumah sakit, mobilnya turun mesin, orang tua punya hajat, anak kita ada urusan di sekolahan ini itu, duit itu habis ya. Sedangkan ada orang yang gajinya cuma 3 juta cukup. Itu yang perlu kita lihat sekarang. Duit kita berapa sih? Kalau ternyata kita punya gaji yang sebenarnya orang sebelah rumah sama kebutuhannya sama ana Ustaz, dan gaji dia lebih kecil dari ana, tapi cukup Ustaz. Ana harus utang ya, ana harus ini, harus itu. Akhirnya uang yang banyak itu nggak barokah karena habis, tidak memberikan manfaat. Maka hendaklah kita sadar ya, bahwasanya Allah bisa memberikan kepada kita musibah seperti yang Allah kehendaki. Mobil tabrakan bisa, nggak mungkin, mungkin. Makanya ada orang mobilnya bagus ya maaf, tapi ternyata harus naik mobil yang ngangkut mobil itu. Ana sampai pernah ngomong sama istri ana, ya Allah ini mobil baru ini. Kata dia, iya. Tapi ada orang mobilnya lama ndak rusak-rusakan, motornya lama ndak rusak-rusakan, bojone alhamdulillah ndak nuntut macem-macem. Nah, itu barokah Ustaz. Jadi kalau antum punya duit gaji 20 juta, tuntutan istri 21 juta, kayaknya perlu ganti istri antum.
Karena tidak cukup duitnya. Bayangkan punya 20 juta, tuntutannya 21. Itu akhirnya tadi menyebabkan nggak barokah, yang kita miliki itu nggak berkah. Ahibati fillah, entah berapa belas tahun yang lalu ya, ana baca buku ini. Buku ini ana baca bahasa Arabnya ya. Judulnya Mafatihur Rizqi, kunci-kunci rizki, fi dhaw'il kitab was sunnah, yang sesuai dengan arahan Al-Quran dan Sunnah. Ketika ana baca buku ini, ana melihat ternyata banyak dari kaum muslimin yang berpikir bahwa mencari rizki itu hanya dengan bekerja. Makanya istri bantu suami cari rizki itu berarti istri harus kerja. Bayangan mereka seperti itu. Maka setelah ana baca buku ini, ternyata banyak kunci-kunci rizki yang istri bisa membantu suaminya tanpa dia bekerja. Maka itu pentingnya kita belajar. Tatkala Allah Azza wa Jalla menurunkan Nabi Adam, Hawa ke muka bumi ini, Allah itu pesan. Kata Allah, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Kata Allah, apabila datang kepada kalian petunjuk dari aku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia akan dapat dua. Dia tidak akan tersesat dan tidak akan menderita hidupnya. Maka dalam bab mencari rizki, orang itu juga perlu lihat buku petunjuknya seperti apa. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali bima akhad. Akan datang satu masa di mana orang nggak peduli lagi dia dapat rizki dari mana. Amin halalin amin haram. Apakah dari cara yang halal atau dari cara yang haram? Makanya terus terang, nanti harapan ana kalau kita bikin seminar atau daurah kayak gini, itu ya apa saja, orang-orang pasar itu perlu ikut daurah. Makanya kalau anda lihat wajah-wajah ini, wajah-wajah yang sudah ngerti, yang sudah faham ya, seperti itu. Bagaimana kita menyampaikan kepada para pekerja itu bahwa banyak kunci-kunci rizki yang tidak harus keluar keringat. Nggak harus antum keluar keringat, nggak harus antum keluar rumah. Kenapa banyak wanita harus keluar rumah ya, kerja di pabrik, kerja di perusahaan, kerja di mana? Karena dia berpikir, Ustadz, anak ingin bantu suami, anak ingin meringankan beban suami. Baca nih buku ini. Engkau ingin meringankan beban suami, engkau baca. Ternyata pintu rezeki itu, kunci-kunci rezeki itu banyak. Kemudian jamaah, kita perlu pahami, yang kasih rezeki itu siapa? Siapa yang kasih rezeki kita? Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau bicara mencari rezeki, carilah kepada pemilik rezeki. Allah mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini melainkan ditanggung rizkinya sama Allah. Ibu-ibu yang di belakang, apa makan rizki suami? Anak-anaknya makan rizki bapaknya? Enggak. Maka subhanallah, ana melihat dengan nyata orang tua yang kaya raya, masya Allah, ketika anaknya mulai dewasa, menikah anaknya, subhanallah, hartanya orang tua ini berkurang. Anak yang kedua menikah, loh, tambah berkurang terus. Kenapa? Karena anak-anak itu bawa rizki mereka. Bahkan ada di Surabaya, ini kalau bicara konsep rizki ya, yang membuat kita beriman bahwasanya memang di tangan Allah rizki itu. Ada di Surabaya satu orang yang kaya raya, dia ngerawat anak yatim, akhirnya meninggal dunia. Masya Allah, rahimahullah. Bagi waris, anak yatim ini nggak dapat warisan.
karena bukan anaknya. Ya sudah nggak dikasih. Sama ahli warisnya nggak dikasih apa-apa. Ya sudah, dia sudah menikah pergi. Masya Allah jemaah. Yang kaya raya itu anak yatim itu.